semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Prodi Manajemen Malam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi komputer. Aplikasi perangkat lunak komputer dan internet telah berkembang pesat pada saat ini. Nah, begitu pula dengan aplikasi web dan browser internet yang dapat diakses melalui jaringan. Internet merupakan salah satu sumber informasi yang bersifat global. Nah, dengan internet kita dapat mengakses informasi dari berbagai dunia dengan cepat dan mudah. Praktis sekali kan? Nah, kemudian akhir-akhir ini metode transaksi dilakukan secara online mulai berkembang pesat. Nah, bahkan sampai pada saat beberapa aspek dan kegiatan yang biasa dilakukan secara manual kini dilakukan dengan menggunakan media online. Nah, beberapa sistem yang implementasinya telah berkembang dengan media internet itu salah satunya ada e-government, yaitu pelayanan pemerintah melalui internet. Nah, contohnya itu seperti ada aplikasi Jaki dari pemerintah, itu sangat mudah dan bisa diakses oleh kita sendiri ya kan. Dan ada juga nih learning, nah itu pembelajaran melalui internet. Nah, itu sangat cocok sekali buat kita yang lagi mengalami pandemi kali ini. Bahkan kita bisa mengakses dari satu aplikasi saja, kita sudah bisa belajar bersama dan bisa bertatap muka melalui jarak jauh, bisa belajar memang hanya terkendala jaringan aja sih. Kemudian ada juga dengan m-banking. M-banking juga sekarang bank-bank tuh udah mulai berlomba-lomba untuk mempercanggihkan teknologi, mengikuti teknologi yang ada, udah mulai berlomba-lomba nih mana yang paling praktis, paling fleksibel untuk digunakan ya kan. Kemudian ada juga e-commerce. Nah, e-commerce ini lebih memudahkan banget nih untuk kita yang sedang berbelanja tapi males keluar rumah. E-commerce ini kita bisa lakukan di rumah. Bahkan sekarang e-commerce-nya bukan cuma hanya barang rumah tangga, sekarang sayur-sayuran juga bisa loh dibeli melalui online. Udah canggih banget kan zaman kita ini. Nah, di sini ada 5 materi yang akan saya bahas pada hari ini ya. Yang pertama ada pengoperasian dasar Microsoft Office Word, kemudian ada juga pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint, dan ada juga mengelola grafik, tabel, shape, diagram, clip art, dan gambar. Ada juga mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Dan yang terakhir ada membuat surat otomatis dengan mail merge. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Program pengolahan kata atau Microsoft Word. Nah, jadi Microsoft Word itu biasanya disebut dengan program pengolahan kata yang sudah kita kenal lama dan paling populer nih Microsoft Word. Nah, versi terbaru yang dikeluarkan Microsoft saat ini adalah Microsoft Word XP. Nah, dari versi sebelumnya yaitu Microsoft Word 2000 diadakan beberapa tambahan fasilitas baru seperti menerjemahkan kata ke dalam bahasa lain. Ada juga pilihan untuk mengubah semua format teks dari sebuah dokumen dengan properti yang sama hanya dengan sekali klik, dan masih banyak penambahan fasilitas lainnya. Nah, berikut ini merupakan gambar Microsoft Office Word ketika kalian buka. Nah, seperti yang digambar ya, ada ruler, title bar, menu bar, toolbar standar, toolbar formatting, dan scroll bar. Nah, kita bahas satu-satu. Title bar ini berisi nama dokumen, nama program, dan size buttons, yaitu ada minimize, restores, maximize, dan close. Kemudian ada juga menu bar. Nah, berisi kumpulan perintah-perintah yang dikemas menurut spesifikasi fasilitas yang disediakan Microsoft Word. Kemudian ada toolbar standar. Nah, ini berisi icon-icon yang memuat perintah-perintah dari menu bar yang sering digunakan. Misal, pembuatan dokumen baru, penyimpanan dokumen, mencetak dokumen, dan pengaturan ukuran tampilan dari suatu dokumen pada layar. Kemudian ada toolbar formatting. Nah, berisi icon-icon yang memuat perintah-perintah yang terdapat pada menu format pada menu bar yang sering digunakan. Misal, ada font size, dan alignment. Nah, kemudian ada juga ruler. Nah, ruler ini adalah fasilitas yang disediakan untuk pengaturan margin, indentasi, dan tabulasi. Kemudian ada juga scroll bar, adalah perangkat yang berfungsi untuk
menggulung layar secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya membuat dokumen baru. Nah, untuk langkah-langkahnya itu bisa pilih menu file, kemudian new, atau dengan klik tombol new blank dokumen pada toolbar. Nah, saat pertama kali memulai Word, secara otomatis kita akan mendapatkan satu dokumen di dalamnya yang oleh Word diberi nama dokumen 1. Sebelum kita menyimpannya pada dokumen 1 tersebut, kita dapat langsung memulai membuat dokumen baru gitu. Kemudian ada cara-cara nih, cara-cara dasar yang mungkin kalian masih ada yang belum mengerti dan belum tahu. Ini ada cara-cara membatalkan blok, menghapus karakter, menghapus teks, memindahkan teks, menyalin teks, mengubah style huruf, mengubah ukuran huruf, dan mengubah jenis huruf. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu membatalkan blok. Nah, untuk membatalkan blok ini mudah sekali. Kalian bisa lakukan dengan mouse dan juga keyboard. Nah, jika kalian lakukan dengan mouse, kalian bisa asal klik di sembarang tempat saja, nanti blok itu akan membatalkan sendiri. Kemudian kalau untuk keyboard, kalian bisa mengklik tanda panah yang ada di keyboard sembarang aja, nanti juga akan membatalkan blok. Kemudian menghapus karakter. Nah, menghapus karakter ini ada dua ya, yaitu ada tombol delete untuk menghapus karakter di sebelah kanan kursor, kemudian ada tombol backspace untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Nah, selanjutnya ada menghapus teks. Untuk menghapus teks, perintahnya yaitu diblok dulu mana yang kalian ingin hapus, kemudian tekan tombol backspace atau juga delete, atau bisa juga melalui icon cut. Nah, selanjutnya itu memindahkan teks. Caranya mudah sekali, kalian juga bisa blok dulu teks mana yang mau kalian pilih, kemudian dari menu edit kalian pilih cut atau klik icon cut pada standar toolbar, atau bisa juga dengan tekan Ctrl plus X ya, itu jika di keyboard. Kemudian letakkan kursor pada lokasi baru di mana tempat teks akan dipindahkan. Kemudian dari menu edit tersebut pilih paste atau melalui icon paste di toolbar, atau dengan tombol keyboard yang bisa digunakan dengan tombol Ctrl plus V dipencet secara berbarengan. Kemudian menyalin teks. Nah, caranya juga mudah sekali. Kalian bisa blok dulu mana yang kalian ingin pilih, kemudian dari menu edit pilih copy atau klik icon copy pada toolbar, atau melalui keyboard juga bisa seperti tadi, Ctrl plus C ditekan secara berbarengan. Kemudian letakkan kursor pada lokasi atau tempat teks yang baru yang ingin dipindahkan. Lanjut dari menu edit pilih paste atau klik tombol paste dari pada toolbar, atau bisa juga melalui keyboard seperti tadi, yaitu klik Ctrl plus V. Nah, untuk mengubah style huruf, kalian bisa menjadi tebal, miring, atau dengan garis bawah. Mudah sekali. Nah, yang pertama kalian blok dulu nih mana yang mau diubah, kemudian dari menu format pilih font ya, pilih font, kemudian pada kotak font itu font style, pilih bold untuk membuat font tebal. Nah, jadi yang gambar yang bentuk KB itu bold untuk nambah icon tebal. Ya, kalau italic itu untuk membuat huruf miring. Itu perlu diingat ya. Untuk membuat huruf dengan garis bawah, pilih jenis garis pada underline style. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya itu mengubah ukuran huruf. Gampang banget, kalian blok dulu mana yang ingin diubah. Kemudian dari menu format pilih font. Setelah pilih font pada kontak size, pilih ukuran huruf yang ingin kalian pilih. Di situ nanti akan ada huruf-hurufnya, atau bisa juga kalian ketik mau hurufnya berapa gitu ya. Kemudian ada juga mengubah jenis huruf. Nah, sama kalian blok dulu apa yang ingin diubah. Kemudian dari menu format pilih font, kemudian pilih jenis huruf yang diinginkan di pilihan font. Nanti ada banyak banget pilihan, kalian bisa pilih sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah pengaturan halaman. Itu ada layout, yaitu headers and footer, ada vertical alignment, and from edge. Di headers and footer itu ada different out and even. Text header and footer akan berbeda antara halaman ganjil dan genap. Kemudian different first page, text header dan footer akan berbeda dengan halaman pertama. Kemudian fasilitas ini dapat digunakan untuk pembuatan nomor halaman.
Nah, selanjutnya ada vertical alignment. Ada top, yaitu teks yang diketik akan dimulai dari tepi atas halaman. Kemudian kalau center, teks yang diketik akan dimulai dari tengah halaman. Kemudian ada justified, yaitu teks yang menjadi penuh dari tepi atas sampai bawah halaman. Kemudian ada bottom, teks yang diketik akan dimulai dari tepi bawah halaman. Nah, selanjutnya itu ada from edge, yaitu ada header, jarak teks header dari tepi atas halaman. Footer, jarak teks footer dari tepi bawah halaman. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan indeks paragraf dari rule. Nah, first line indent untuk menentukan letak baris pertama suatu paragraf. Nah, heading indent untuk menentukan letak baris berikutnya selain baris pertama. Nah, left indent untuk memberi jarak suatu paragraf dari left margin. Kemudian ada right indent untuk memberi jarak suatu paragraf dari right margin. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Nah, dasar-dasar penggunaan Microsoft PowerPoint 2007 sama dengan aplikasi program Office yang lain, baik secara menyimpan maupun cara membuka filenya. Hanya saja dalam pembuatan sebuah presentasi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Misalnya, mempersiapkan layout presentasi. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu aktifkan program Microsoft Office PowerPoint 2007. Kemudian yang kedua, membuat presentasi. Nah, slide pertama presentasi biasanya itu berisi judul dan subjudul. Nah, secara default, saat program Microsoft Office PowerPoint 2007 diaktifkan, pada lembar kerja akan secara otomatis tampil ke kotak judul dan subjudul presentasi. Dalam pembuatan sebuah presentasi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Misalnya, mempersiapkan layout presentasi. Yang pertama, aktifkan dulu program Microsoft Office PowerPoint 2007-nya, kemudian membuat presentasi. Nah, slide pertama presentasi biasanya berisi judul dan subjudul. Kemudian secara default, saat program Microsoft Office PowerPoint 2007 diaktifkan, pada lembar kerja akan secara otomatis tampil kotak judul dan subjudul presentasi. Nah, kemudian membuat dan mengedit teks. Nah, untuk menambah teks pada desain slide, pilih ribbon insert. Nah, pada grup teks, klik text box, lalu ketikkan teks yang diinginkan. Jika teks yang dituliskan tidak sesuai, Anda bisa mengeditnya dengan mengklik teks yang akan diedit. Kemudian selanjutnya menggunakan outline. Nah, outline ini adalah bagian dari aplikasi Microsoft Office PowerPoint 2007 yang terletak di sisi kiri lembar kerja. Cara penampilan outline adalah dengan mengklik tab outline yang terletak di bawah ribbon. Nah, pada outline akan ditampilkan objek atau teks yang menjadi bagian slide aktif. Nah, Anda juga bisa mengedit teks melalui outline dengan cara seleksi teks pada outline baru, kemudian mengedit teks. Selanjutnya, membuat catatan. Nah, Anda dapat juga menambahkan catatan pada slide dengan mengklik area yang bertuliskan click to add notes. Nah, di bawah slide itu, setelah itu ketikkan catatan slide yang akan ditambahkan. Itu sangat berguna sekali ya. Nah, kemudian itu menyimpan file presentasi. Nah, cara menyimpan presentasi sama seperti menyimpan file presentasi pada Microsoft PowerPoint versi sebelumnya dengan Save Tool pada Quick Access Toolbar. Ketikkan nama file dan tujuan yang diinginkan, kemudian pilih PowerPoint Presentation di bagian Save as Type, dan akhiri dengan mengklik Save. Nah, kemudian untuk mengatur desain presentasi, ini bagus sekali untuk mempercantik presentasi Anda. Anda juga bisa menambahkan desain yang menjadi bawaan dari aplikasi tersebut melalui ribbon design. Kemudian ribbon itu memungkinkan Anda untuk menambahkan desain latar belakang slide, mengaktifkan slide, lalu pilih ribbon design. Pada grup themes, pilih salah satu desain slide untuk menampilkan semua pilihan desain. Klik slide yang akan dipilih akan ditampilkan pada halaman kanvas. Kemudian mengatur format teks. Nah, format teks yang dimaksud di sini adalah seperti pengaturan ukuran, jenis,
font, warna teks, dan sebagainya. Untuk mengatur format teks dengan gunakan grup font dengan mengaktifkan ribbon home terlebih dahulu, pilih salah satu icon untuk mengatur format teks. Menggunakan kotak dialog font, Anda juga bisa mengedit teks menggunakan kotak dialog font dengan memilih ribbon home. Lanjutkan dengan menyorot grup font, lalu klik anak panah di sudut kanan bawah menggunakan bullets and numbering. Nah, bullets and numbering ini sering digunakan untuk menuliskan poin-poin bahasa dalam presentasi. Nah, untuk menambahkan bullets and numbering ini digunakan cara yang pertama itu seleksi bagian yang akan ditambahkan bullets atau numbering. Dan yang kedua, pilih ribbon home, bullets atau numbering pada grup paragraf. Kemudian teknik penggunaan warna. Selain teknik pengaturan desain presentasi, teknik penggunaan warna atau bisa disebut dengan theme juga mempengaruhi hasil presentasi yang disajikan. Nah, cara mengatur tema itu adalah dengan memilih ribbon design, kemudian pilih warna dengan mengklik color pada grup themes, kemudian mengubah warna background. Nah, jika kurang menyukai warna background themes, Anda juga bisa mengubahnya melalui ribbon design dan memilih background style pada grup background. Akan muncul berbagai warna background. Anda juga bisa mengubah style background secara manual dengan memilih format background pada kotak background style. Nah, pada pilihan itu Anda bisa mengatur style lebih detail. Warna yang bisa dipilih juga lebih bervariasi. Misalnya warna gradasi, tekstur, atau bahkan gambar. Kemudian menggunakan master presentasi. Nah, master presentasi ini biasanya menjadi bagian dari template. Nah, termasuk di dalamnya yaitu teks, objek, theme, font, shapes, dan sebagainya. Nah, untuk master presentasi, pilih ribbon view pada grup presentasi views, pilih list, pilih slide master, lalu ketik teks yang ingin digunakan, teks yang diinginkan. Selanjutnya bekerja dengan tabel, gambar, video, dan sound. Nah, dalam presentasi, penambahan tabel, gambar, video, dan sound itu akan memberikan nilai tersendiri. Kemudian, bekerja dengan tabel. Nah, objek tabel ini sering digunakan dalam penyajian presentasi yang biasanya dipakai dalam pembuatan laporan. Membuat tabel mudah sekali, yaitu cara menambahkan objek tabel pada presentasi adalah dengan memilih ribbon insert. Nah, pada grup tables, pilih tables, lalu pilih insert tables dan tentukan jumlah baris dan kolom yang kalian inginkan. Kemudian masukkan data yang dibutuhkan. Selesai. Selanjutnya mengatur format tables. Nah, untuk memodifikasi table, aktifkan table dan pilih reboard layout. Lanjutkan dengan mengatur layout table yang diinginkan. Kemudian menggunakan gambar. Nah, penambahan objek gambar ini merupakan salah satu komponen pendukung dan penyajian presentasi. Untuk menambahkan objek image, pilih ribbon insert pada grup illustration, kemudian pilih picture. Nah, lanjutkan dengan menentukan direktori file image yang akan ditambahkan dan klik insert untuk mengakhiri. Selanjutnya menggunakan video dan sound. Nah, objek gambar dan suara juga bisa dijadikan pendukung presentasi yang disajikan. Objek video berupa objek animasi gerak. Kemudian mengolah grafik, table, shape, diagram, clip art, dan gambar. Nah, kita bahas dulu dari table ya. Nah, menyisipkan dan memodifikasi table pada slide. Menambahkan table dalam presentasi adalah langkah-langkah dalam menambahkan table pada program aplikasi PowerPoint, yaitu dengan kalian buka file presentasi, misalnya Pak, lalu klik icon pada menu home, kemudian pilih new slide, lalu pilih blank, lalu pilih tab pada menu insert, kemudian pilih table, lalu insert table. Nah, lalu pada kotak dialog yang tampil, kalian isikan pada number of columns 3, number of rows 9, lalu klik OK. Lalu pada table yang muncul, kalian juga bisa isikan bebas sesuai yang ingin kalian isi.
Lalu kemudian juga kalian pilih baris pertama pada table, kemudian pilih tab menu layout, pilih merge cells, lalu ketikkan tab distribution perawatan anggrek itu misalnya ya. Kemudian klik pada icon size 28, kemudian klik pada icon paragraph, alignment, center. Nah, mengatur format table dalam presentasi. Langkah-langkah untuk mengatur format table dalam presentasi yaitu kalian aktifkan pada table distribusi perawatan anggrek contoh yang tadi, lalu klik tab pada menu desain, lalu pilih table style, lalu pilih jenis tema style, lalu kalian perhatikan perubahan pada style tablenya dan kalian bisa mencoba dengan tampilan yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya ada grafik ya, menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Nah, langkah-langkah dalam menambahkan grafik pada presentasi PowerPoint adalah dengan kalian klik tab pada menu home, kalian pilih new slide, lalu pilih blank. Nah, sehingga akan muncul nih slide baru, lalu klik pada tab menu insert, kemudian pilih chart. Lalu pada tampilan insert card, kalian pilih column dan kemudian pilih OK. Lalu kalian ketikkan datanya. Setelah kalian selesai, klik pada tombol close yang berada pada pojok kanan Windows dan kalian lihat hasilnya. Lalu kemudian aktifkan grafik yang kalian punya. Lalu klik pada tab menu layout, pilih card title, lalu pilih above card dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Lalu kemudian kalian klik pada icon menu axis details, pilih primary horizontal axis title, lalu pilih title below axis dan ketikkan jenis perawatan. Dan kalian bisa mencoba lagi dengan memilih vertical axis title dengan isi tingkat perawatan. Nah, untuk yang tingkat perawatan, jenis perawatan tadi itu merupakan contoh aja ya. Kemudian ada gambar, clip art, shape, dan slide. Nah, menyisipkan modifikasi gambar, clip art, shape pada slide. Yaitu kalian bisa menambahkan gambar dalam slide presentasi. Langkah-langkahnya itu, yang pertama kalian aktifkan slide, lalu ganti layout menjadi to content, lalu letakkan kursor kalian pada text box yang kosong. Lalu klik tab menu insert, lalu pilih picture dan kalian pilih gambar yang mana yang ada pada folder sample picture. Kalian pilih waterfall, lalu kemudian klik tombol insert, lalu kalian aktifkan gambar yang kalian masukkan dan pilih masukkan. Klik pada tab menu format, pilih picture style, lalu pilih rectangle, rounded rectangle. Kemudian menambah clip art dalam slide presentasi. Nah, langkah-langkah untuk menambahkan clip art pada slide presentasi itu, yang pertama kalian aktifkan pada slide 3, lalu kalian ganti layoutnya menjadi compressional, lalu kalian letakkan kursor pada textbook yang berada di sebelah kanan yang masih kosong, dan kemudian kalian klik pada tab menu insert, pilih clip art, dan pada tampilan yang muncul kalian klik go dan klik 2 kali pada saat gambar menara, dan gambar clip art berhasil ditambahkan pada slide. Lalu kalian aktifkan gambarnya dengan cara klik pada tab menu format, kemudian pilih picture shapes, lalu pilih full card standard data, lalu kalian aktifkan kembali pada gambar clip art dan klik pada menu picture effect, pilih preset 10 dan kalian lihat perubahan pada gambarnya. Lalu kalian save hasil kerja kalian. Kemudian menambahkan shape dan slide presentasi. Nah, langkah-langkah untuk menambahkan shape dalam slide presentasi itu adalah tambahkan satu slide kosong dulu, lalu kemudian kalian klik pada tab menu insert, pilih shape, lalu pilih full card multi dokumen, lalu kalian bisa tambahkan dengan shape lainnya dan kalian bisa memberikan efek pada shape-nya. Kemudian ada diagram. Nah, menyisipkan dan memodifikasi diagram pada slide. Menambahkan diagram dalam presentasi. Nah, ya, langkah-langkahnya itu kalian klik icon pada menu home, lalu pilih new slide,
lalu blank, kemudian kalian klik pada tab menu insert, lalu pilih smart art, lalu pada tampilan yang muncul kalian pilih pada cycle, lalu basic radial, kemudian klik OK. Nah, kalian aktifkan salah satu shape lingkarannya dan klik hasilnya sebagai ini nih, yaitu mengatur format diagram presentasi, ketika isi dari diagramnya. Kemudian mengatur format diagram presentasi, langkah-langkahnya yaitu kalian klik pada tab menu desain, lalu klik pada tombol more smart art style. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mulai animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Nah, animasi itu merupakan tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas penggerakan. Nah, Sutopo menyatakan konsep animasi yaitu menggambarkan informasi dengan satu gambar atau sekumpulan gambar yang sulit untuk disajikan. Nah, animasi itu adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu. Itu menurut Surjono. Nah, Sanjaya menyatakan keuntungan dari penggunaan animasi dalam program multimedia, yaitu yang pertama, multimedia yang menggunakan animasi yang bagus dan sesuai dapat membuat multimedia menjadi lebih menarik sehingga tidak membuat bosan dan dapat menambah motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, memudahkan penggunanya dalam mengemas film animasi untuk menyampaikan berbagai jenis materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga, penggunaan film animasi di dalam program multimedia dapat mengirit biaya produksi dibandingkan dengan memakai pemeran yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, memproduksi multimedia dengan film animasi akan lebih mudah mengorganisasikan sesuai dengan kehendak penulis naskah. Menurut Sanjaya, kekurangan dari pengguna film animasi ini yaitu memerlukan keahlian khusus dalam membuat animasi, sehingga ini bukan menjadi pekerjaan yang mudah dalam membuatnya. Kemudian memerlukan perangkat keras seperti komputer yang memiliki spesifikasi khusus. Kemudian yang ketiga, penggunaan animasi dalam bentuk film cenderung hanya cocok digunakan untuk siswa usia tertentu. Nah, lanjut ke sound atau audio ya. Definisi dari audio sebagai jenis-jenis bunyi dalam bentuk digital yaitu musik, suara, narasi yang dapat didengar sebagai keperluan suatu latar. Penyampaian pesan duka, semangat, sedih sesuai dengan situasi dan kondisi. Prianto menyatakan audio itu media yang mencakup apa saja yang dapat kita dengar, seperti suara alam, manusia, binatang, musik, mekanis atau mesin mobil yang hidup, dan sebagainya. Penggunaan audio dapat meningkatkan daya ingat dan bisa membantu penggunanya secara wajar oleh telinga manusia. Audio atau suara ini adalah unsur yang penting dipertimbangkan dalam melakukan pengembangan multimedia menurut Sanjaya. Nah, terdapat dua fungsi pengembangan suara dalam multimedia, yaitu fungsi exploitation dan fungsi efek suara. Penjelasan fungsi exploitation yaitu fungsi suara yang digunakan untuk menjelaskan materi atau bahan ajar yang hendak disampaikan dengan menggunakan multimedia. Fungsi efek suara atau sound effect yaitu bahan yang digunakan untuk memperindah tampilan multimedia itu sendiri, seperti unsur musik dan efek-efek lainnya seperti penguat pesan atau gagasan. Sanjaya menyatakan beberapa kelebihan dari penggunaan audio atau suara dalam multimedia. Yang pertama, pemakaian audio dapat memperjelas pesan atau gagasan yang diinginkan sampai. Artinya penggunaan audio dapat secara bersamaan digabung dengan media lainnya seperti grafik dalam menyampaikan pesan atau gagasan ini atau informasi sesuai dengan tujuan.
Kemudian pemakaian audio pada multimedia dapat meminimalisir rasa jenuh sehingga dapat meningkatkan semangat belajar dan tidak bosan tentunya ya. Selanjutnya, yang ketiga, pemakaian audio dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan yang sulit untuk disampaikan dengan media lain. Dan yang keempat, pemakaian audio dapat membuat siswa lebih fokus pada materi yang hendak disampaikan. Sanjaya menyatakan terdapat keterbatasan audio dalam multimedia. Di antaranya itu, audio membutuhkan kapasitas tempat penyimpanan file dan ukuran besar jika digunakan di komputer. Nah, memerlukan perangkat keras berupa komputer dengan kapasitas tertentu, baik perangkat lunak software maupun hardware. Kemudian memerlukan keterampilan khusus untuk menggabungkan audio dengan unsur yang lainnya. Sanjaya menyatakan beberapa prinsip yang harus dimiliki supaya unsur audio dapat mendukung keberhasilan multimedia, yaitu yang pertama ada audio harus memiliki prinsip kejelasan atau clarity, yaitu memperhatikan kejelasan suara atau sound, baik dalam bentuk penjelasan suatu keterangan atau dalam bentuk efek dan musik. Misalnya ketika dalam multimedia memerlukan suara atau audio yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep, ya biasanya bersamaan dengan munculnya teks atau caption. Maka suara yang ditampilkan harus jelas dalam melafalkan setiap kata atau kalimat supaya pendengar tidak merasa ragu. Selanjutnya, intonasi suara. Nah, di sini bukan saja unsur audio atau suara yang perlu memiliki aspek artistik atau keindahan. Nah, akan tetapi juga harus memiliki kebermaknaan dari setiap suara yang ditampilkan. Audio harus memiliki prinsip sesuai referensi, yaitu setiap suara yang muncul harus relevan atau sesuai dengan unsur-unsur lainnya, seperti teks, foto, gambar, animasi, dan sebagainya. Nah, pengembangan multimedia harus memiliki pengetahuan apakah audio merupakan unsur utama atau hanya sekadar sampingan. Nah, begitu juga dengan audio pada unsur musik. Perlu disesuaikan dengan kedudukan musik itu sendiri. Apakah hanya sekadar musik tema atau musik latar? Nah, kemudian audio harus memiliki prinsip atau communication, yaitu bahasa yang dipakai dalam audio adalah bahasa komunikasi yang baik dalam penyampaian atau penjelasan materi. Kemudian yang terakhir ada audio harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu audio di dalam multimedia tidak terdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unsur pendukung lainnya. Kemudian ada movie atau video. Nah, video pada dasarnya itu adalah alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Nah, Munir ini berpendapat bahwa video adalah teknologi penangkapan, perekaman, penyimpanan, pengolahan, pemindahan, perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Nah, video dapat menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Nah, sedangkan Sutopo menyatakan bahwa video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera, sehingga dapat dipahami yang dimaksud dengan video adalah simulasi benda nyata dalam sebuah media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar bergerak dan yang dapat memberikan pemahaman lebih nyata terhadap objek-objek dalam suatu pembelajaran. Membuat surat otomatis dengan mail merge. Nah, mail merge ini merupakan aplikasi surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer, seperti halnya Microsoft Word. Mail merge ini sangat memungkinkan isi pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Nah, mail merge ini biasanya dipakai di sekolah untuk
membuat SKHU sementara, SKKB dengan juga kartu mahasiswa, di mana mail merge di sini digunakan oleh sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Dalam membuat mail merge ada 2 dokumen yang digunakan. Nah, yang pertama itu dokumen master, yaitu merupakan dokumen utama yang dimana isinya sama untuk semua penerima. Dan yang kedua adalah data source, merupakan sebuah dokumen dimana isinya hanya khusus untuk masing-masing penerima saja, seperti nama dan alamat penerima. Nah, data source di sini dapat berupa data yang ada di Excel, Access, kontak pada Outlook, dan lain sebagainya. Dan sebelum belajar lebih lanjut mengenai sumber data atau data source, maka kita harus mengenal istilah fields dan juga record. Nah, fields yaitu sekumpulan data yang memiliki jenis yang sama, dan seperti file, nama, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Sedangkan report merupakan kumpulan beberapa file. Langkah-langkah membuat mail merge. Adapun langkah membuat mail merge yaitu membuat dokumen master. Membuat dokumen master merupakan langkah yang paling awal untuk membuat surat massal. Dengan menggunakan mail merge, ketika surat sudah selesai diketikkan, maka simpan file tersebut. Membuat database dan memodifikasi melalui mail merge, ada beberapa langkah dalam membuat sebuah table sumber data ke dalam mail merge yang nanti akan digabungkan dengan sebuah dokumen surat utama. Akan tetapi yang paling mudah adalah dengan membuat terlebih dahulu table dari sumber datanya, di mana table sumber datanya dapat kita buat dengan menggunakan Microsoft Office Word atau juga dengan Microsoft Office Excel. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat table sumber datanya yaitu yang pertama, buatlah table sumber data. Yang kedua, lalu simpan table tersebut dengan nama yang sesuai. Yang ketiga, lalu buka kembali filenya yang disimpan tadi dan arahkan kursor ke menu mailing, lalu klik pada bagian kiri. Kemudian cari submenu dengan nama select recipient yang berada di dalam menu mailing. Lalu bukalah sumber data yang sudah kita buat tadi dengan nama file yang sudah kita buat, sehingga akan muncul tampilan. Lalu pilih pada file sheet 1, lalu OK. Dan untuk mengedit, maka pilih menu pada bagian edit recipient list sehingga muncul tampilan. Lalu simpan kursor pada bagian nama, lalu klik menu insert merge field. Lalu masukkan field sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam surat. Lalu terakhir klik pada preview results. Nah, menampilkan surat yang sudah digabungkan dan mencetaknya. Apabila kita sudah selesai dokumen mail merge-nya, maka kita dapat mencetak dokumen tersebut. Nah, caranya pilih lalu klik pada menu finish dan merge yang berada pada menu mailing sehingga akan muncul tampilan. Lalu pilih print dokumen, di mana pilihan bisa digunakan untuk print dokumen secara keseluruhan, current record, atau berdasarkan halaman. Lalu klik OK. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.